Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, para aki, para nini, para emak, para abah, rata-rata sudah pensiun jam segini pagi. Kalau yang masih muda, masih segar, pada kerja. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang husnul khotimah. Tanda-tandanya sudah kita jelaskan 3. Pertama, mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Yang keduanya sudah kita terangkan juga adalah, masih ingat, yaitu berkeringat di dahinya. Ketiga, mati malam Jumat atau hari Jumat. Kita teruskan. Yang keempat, ciri husnul khatimah yang keempatlah mati di medan perang dengan catatan membela Islam, memerangi kekufuran atau penyimpangan lain. Itu catatan pertama. Bukan membela selain Islam, bukan perang karena nasionalisme, karena kesukuan atau yang disebut dengan asabiyah. Nabi SAW menyatakan, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laysa minna man qatala ala asabiyah wa laysa minna man mata ala asabiyah. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Bukan umatku orang yang mengajak kepada asabiyah. Asabiyah itu fanatisme kesukuan, kebangsaan. Bukan umatku orang yang berperang demi asabiyah, dan bukan umatku orang yang mati di atas asabiyah. Kalau perang membela negara, membela suku bangsa saja, nggak peduli negaranya, suku bangsanya kayak apa, maka mati di sana bukanlah mati mulia. Kecuali membela negara karena keislaman yang ada di dalamnya. Membela satu komunitas karena agama yang ada di dalamnya. Kalau komunitas atau bangsa ini hancur, kalah dalam perang, Islam bisa musnah, ya kita bela negara ini karena keislaman yang ada di dalamnya, bukan karena kesukuannya atau kebangsaannya. Kalau ada orang hidup di negeri yang kufur, lalu bela negara, maka matinya bukan syahid. Jadi yang pertama, mati di medan perang itu dalam rangka membela agama ini. Man qatala li'la'i kalimatillah fahuwa syahid. Siapa orang yang mati dalam rangka meninggikan kalimat Allah, dia syahid. Kedua, wajib ikhlas. Betul membela agama Allah, tapi ria. Ingin diakui jasanya, perannya, kiprahnya. Ingin dapat apresiasi, ingin dapat komen, ingin dapat sanjungan pujian, ingin dapat likes and jempol, ingin dapat subscriber.
Untuk duniawi, bahaya itu. Itu disebut mujahid yang fajir, yang durhaka. Ada manfaat untuk agama dan umat? Ada. Dengan jihadnya walaupun dia ria, dia mengangkat Islam dan kaum muslimin. Tapi dirinya hancur. Dan ini yang disinyalir oleh Rasul SAW dalam hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna Allaha la yu'ayyidu hadha ad-dina birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan seseorang yang durhaka. Durhaka tapi menguatkan agama ini, sobat. Siapa mereka? Salah tiganya, tiga di antaranya adalah yang dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang mengerikan. Saking mengerikannya Abu Hurairah radhiyallahu an sebelum menyampaikan hadis ini pingsan 3 kali itu. Ada seorang tabi'in datang ke Madinah. Ada seorang yang dikerumuni oleh orang-orang. Ditanya ini itu tentang agama, dia menjawab. Ditanya itu orang siapa? Abu Hurairah. Oh, seorang sahabat. Nabi dan banyak sahabat sudah meninggal. Orang itu datang ikut mendengarkan, setelah orang-orang bubar dia nyamperin lalu berkata, haditsni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepadaku satu hadis saja yang kau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, sa'af'al. Oke, saya akan lakukan. Sa'uhadditsu haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang langsung aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba badannya gemeter, kelepek aja, pingsan. Atau diubar-aber. Apa diubar-aber? Kitulah pokoknya nama. Setelah siuman, kata Abu Hurairah, sa'uhaddithu kehadisan. Sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan. Akan aku sampaikan kepadamu satu hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Kelepek lagi apa? Pingsan lagi. Kelepek nggak ada terjemahan. Dalam bahasa Sunda disebut kecap pangantir. Kata pengantar untuk merangkan satu aktivitas, satu perbuatan. Ya itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Sunda, dahar, regot, nginum, berbet, lumpat, gajeng, luncat, kedebut, jatuh gitu. Itu kata pengantar, kecap pengantar. Kata penghantar sebuah perbuatan. Kadang-kadang perbuatannya tidak diungkapkan, hanya kecap pengantarnya, berbet, gajleng, gedebut, hos, kayak gitu. Artinya dia lari, dia loncat, dia jatuh, dia mati. Nah, kelepek adalah kata penghantar untuk pingsan. Kelepek saja itu. Tulis, kelepek. Gak akan ada dari ustadz lain. Diubar-aber lagi, diubar-aber itu diurus-urus. Setelah siuman bicara lagi. Sa'uhaddithuka hadithan sami'tuhu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan. Laisa baini wa bainahu ahadun. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis. Aku dengar langsung dari Rasul SAW. Di tempat ini nggak ada orang lain antara aku dan beliau seketika itu. Kelepek lagi, pingsan lagi. 3 kali. Setelah itu apa lagi? Diubar-aber lagi.
Setelah siuman lagi baru disampaikan. Aku mendengar Rasul SAW bersabda. Kata beliau, inna awal nas yuqda yaumal qiyamah thalatha. Orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 golongan manusia. Pertama, orang yang mati syahid. Ditanya, limadza qutilta? Bagaimana kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong, kamu gombal, hoax itu. Para malaikat yang ada di sekitar juga bilang bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang. Tapi perangmu kamu niatkan agar kamu disebut orang jari. Jari itu jagoan. Jari itu pahlawan. Jari itu orang yang pemberani. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Jadi perangnya benar, matinya benar, syahid, tapi niatnya yang salah. Akhirnya Allah perintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya, beleber dibalangkan. Beleber itu dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah, coba lihat. Dia perang, manfaat nggak bagi Islam dan kaum muslimin? Manfaat. Musuh banyak terbunuh. Islam terangkat. Kejayaan kaum muslimin terangkat karena orang ini. Tapi orang ini ke neraka. Kenapa? Durhaka. Kedurhakaannya karena apa? Bukan amalnya bagus, jihad ya. Tapi karena apa? Niat. Nah, 2 lagi bapak-bapak ya, emak-emak dan aki-aki kan tahu 2 lagi siapa? Yang kedua, ustadz, dai, ulama. Yang ketiganya hartawan yang dermawan. Ustadz, kegiatannya apa? Belajar, ngajar. Nggak ada kegiatan, baca Quran, belajar, ngajar, baca Quran. Kalau ada orang seperti ini zaman sekarang, ini orang hebat ini. Nggak ada kegiatan lain, belajar, hasilnya diajarkan, baca Quran. Panggil tuh, mati dalam keadaan demikian. Kata Allah, aku berikan banyak nikmat kepadamu, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat itu? Orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu dan aku ajarkan, aku baca Al-Quran bukan tiap hari. Kalau tiap hari sehari sekali, lalai ini orang. Baca Quran sehari sekali, lalai ini orang. Berkali-kali lah. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Para malaikat juga menyatakan kadzab, tak bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka alim faqad qil wa qara'ta al-Qur'an li ayyuqala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar. Tapi belajarmu itu kamu niatkan agar kamu dikenal sebagai orang alim. Dikenal sebagai da'i sejuta ummahat. Dikenal sebagai ustadz beken. Dikenal sebagai mubalig viral. Dikenal sebagai ulama yang kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Itu viral. Tapi bahasa Sunda. Panjangnya viral. Bahasa Sunda nama tadi, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Nah, niat kamu itu, faqad qil, dan pujian itu telah kamu dapatkan. Dan kamu baca Al-Quran agar kamu disebut qari'u, bagus bacaannya, enak, adem, betah, sholat di belakangmu. Pujian yang kamu inginkan. Akhirnya orang ini tadi diseret pada wajahnya, belawang, dialungkan karena neraka. Dilempar ke dalam neraka. Ilmunya, dakwahnya manfaat nggak bagi umat? Manfaat.
Banyak orang hijrah, banyak orang taubat, banyak orang berubah lebih baik. Tadinya musyrik menjadi muwahhid. Tadinya bid'ah menjadi sunnah. Tadinya maksiat menjadi taat. Karena ustadz ini. Agama terkuatkan. Tapi orang ini ke neraka, durhaka. Bukan karena amalnya, amalnya bagus. Tapi karena apa tadi? Niat yang salah. Terus yang ketiga, hartawan, dermawan. Uangnya banyak tuh, numpuk. Saking banyaknya sampai bruk di juru, bruk di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikeun kata kalabok. Saking banyaknya itu. Tapi bager. Bager teh apa? Baik, dermawan, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Meremaweh kapapada manusia, silih asih, silih asa, silih asuh, teu silih bebeutkeun. Bahasa Sunda mah kayanya. Akhirnya orang ini memberi banyak manfaat dengan hartanya. Islam terkuatkan, kaum muslimin terbantu dengan hartanya. Tapi ke neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku berikan harta yang banyak kepadamu. Apa? Fama amilta fiha. Apa yang kamu lakukan? Orang ini menyatakan, ya Allah, tidak ada satupun momen yang kau sukai untuk berinfak di sana kecuali aku infak. Ada masjid yang mau dibangun. Ditanya berapa anggarannya? Cuma 1 miliar, bikin yang 5 miliar dari saya. Ada pondok pesantren yang dibangun, berapa anggarannya? 12 miliar. Bikin 20 miliar dari saya. Ada lahan tanah yang dibebaskan, berapa luasnya? Cuma paling juga 500 meter. Sabarahaun eta teh? Cuma 1 miliar. Tawar 5 miliar. Dari saya. Nawar mah lebih murahnya. Tawar 800 juta dari saya. Ada orang kayak begini sekarang? Gak adanya. Di dia minimal tidak ada. Tapi adalah gitu ya. Cuma tidak terekspos saja. Nah, manfaat bagi umat. Tapi kenapa ke neraka? Kata Allah, bohong kamu. Tasaddaqta li ayyuqala annaka jawad faqad qil. Kamu betul sedekah, infak, tapi niatmu agar kamu dipuji sebagai orang dermawan. Faqad qil. Dan sudah ditujukan pujian orang kepadamu. Masuk lagi ke dalam neraka. 3 orang. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menepuk-nepuk dada Abu Hurairah. Beliau menyatakan, mereka lah hai Abu Hurairah, 3 orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Bukan orang musyrik, bukan orang kafir, bukan ahlul bid'ah, bukan orang-orang ahli maksiat, bukan. Yang menjadi pencetus pertama diceklekennya api neraka. Terkurung. Ternyata orang-orang hebat. Mujahid yang mati syahid, ulama yang setiap harinya berdakwah, habis waktunya untuk belajar mengajar, dan hartawan yang dermawan. Hebat amalannya, manfaat bagi umat Islam terkuatkan, kaum muslimin terbantu, tapi ke neraka. Durhaka. Karena apanya? Niat yang salah. Ingin duniawi. Inilah yang dimaksud dengan Allah menguatkan agama ini dengan orang durhaka. Bukan tukang mabok, bukan tukang zina, bukan tukang judi, bukan preman, tukang malak. Yang kayak begitu nggak akan membela Islamnya. Malah benci, ayat pengajian membahas haram mabuk tersungging. Kan gitunya tersinggung gitu, marah, emosi, dipersekusian, ada yang begitu. Nah, bukan itu yang dimaksud.
Ahli maksiat, orang durhaka yang akan menguatkan Islam adalah mujahid, adalah ulama, adalah hartawan yang dermawan. Kenapa disebut durhaka? Niatnya yang salah. Karena itulah para ulama menggambarkan orang yang melakukan ibadah agung dengan niat yang salah. Niatnya dunia, apapun dunia itu pujian, sanjungan, uang, jabatan, posisi, pangkat, kekuasaan, atau dukungan, atau duniawi yang lainnya. Itu mereka niatkan ketika mengamalkan amalan-amalan akhirat. Tapi niatnya dunia. Ada nggak orang yang rajin tahajud tapi niatnya dunia? Ada. Kenapa rajin amat tahajudnya? Apa jawabnya? Kan udah lama menjanda, siapa tahu dapat jodoh. Tahajud hanya untuk mencari jodoh. Rajin banget saum Senin Kamisnya, kenapa? Biar dagangan laris. Kenapa rajin banget baca zikir ribuan kali? Iya, biar seluruh urusan dipermudah. Niatnya dunia ya, ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Itu semua namanya adalah. Ini kerusakan tauhid. Karena niatnya keliru, bukan lillahi ta'ala, tapi lillah wa li ghairih. Untuk Allah ada sebagian, untuk yang lain ada sebagian. Orang yang tahajud berharap pahala, ya itu untuk Allah. Dapat berharap ampunan, ya dapat apa yang ada di Allah, ya Allah. Tapi diniatkan, siapa tahu setelah tahajud langsung ada yang ngelamar. Kalau laki-laki setelah tahajud langsung ada yang menawarkan diri, mau Kak kamu jadi imam saya, itu. Niatnya dunia, kada ya bapak-bapak, udah aki-aki jangan begitu niat tahajud teh. Ada satu bab dalam kitab Tauhid di akhir-akhir dengan judul Iradatul Insan bi amalihi dunya. Seseorang menginginkan dunia dengan amal akhirat yang dilakukannya. Lalu para ulama menggambarkan taubahnya seperti seseorang yang memiliki sendok terbuat dari emas yang mahal, yang dihiasi oleh berlian yang super mahal. Ini sendok miliaran. Tapi dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa hinanya yang diciduk. Betapa mahalnya alat tempat nyiduk. Dunia oleh Nabi SAW diumpamakan, kadang-kadang diumpamakan bangkai binatangnya. Nabi SAW melihat ada bangkai anak kambing yang sudah putus telinganya, dijiwir di iwing-iwing begini. Siapa yang mau beli 1 dirham? Nggak ada. Kalau gitu gratis, ada yang mau enggak? Kata para sahabat, ya Rasulullah in kana hayyan kana fihi aiban. Fakaifa idza mat. Ya Rasulullah kalau dia masih hidup, dia punya aib. Yaitu daun telinganya putus, apalagi dia sudah mati. Apa yang bisa dilakukan? Dimakan enggak bisa. Disate bisa, tapi enggak boleh. Yang harus dilakukan ya dikubur, paling gitu ya. Nambah kerjaan. Jadi enggak ada harganya itu bangkai binatang. Jangankan harus dibeli, dikasih gratis juga tidak mau. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, sesungguhnya dunia menurut pandangan Allah lebih hina daripada bangkai ini dalam pandangan kalian. Tuh, dunia entah. Di dalam riwayat lain ada seorang sahabat namanya Hudair. Hudair itu isim tasghir dari Haidar. Ada yang pernah belajar ilmu sharaf? Isim tasghir itu ilmu nahu. Isim tasghir itu kata benda yang memberi makna kecil. Kalbun anjing. Kalau anjing kecil kulaib.
Seperti itu. Abdun seorang hamba. Kalau hamba kecil Ubaid. Jadi itu tazkir. Haidar singa. Singa kecil Hudair. Tapi Haidar bukan sekedar singa. Kata Ali, Syekh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, Al-Haidaru fil asad kal malik fin nas. Haidar di kalangan para singa seperti raja di kalangan manusia. Haidar itu rajanya singa, bukan raja singa. Rajanya ada, para singa. Itu baru Haidarnya, apalagi bapaknya kan. Heureuy atuh pas sekali-kali ulah serius teuingnya. Kalau Hudair, Haidar kecil. Gitu. Ada seorang sahabat namanya Hudair. Dan tukang heureuy mah ada momen sekedik untuk heureuy sedikitnya. Dari Hudair ke Haidar ke bapaknya, nggak apa-apa sedikit. Biar tidak jemu Pak, biar tidak bete, bored ya, tidak begitu. Ada Hudair, ketemu, ditanya, ya Hudair, ma'akalta. Hei Hudair, apa yang kau makan tadi? Dia menjawab, al-laham wal-laban. Yang saya makan daging dan susu, berarti ini orang punya nih ya. Terus ditanya, thumma yasiru ila madza? Lalu daging susu yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Hudair ini orangnya cerdas, santun, tidak vulgar, tidak terlalu polos. Beliau menjawab, thumma yasiru ila ma qad alimta ya Rasulullah. Nanti dia akan berubah menjadi yang engkau sendiri sudah tahulah gitunya. Kotoran manusia. Sesuatu yang hina, yang paling dihindari oleh orang. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya apa yang keluar dari perutmu itu gambaran yang tepat untuk dunia dalam pandangan Allah. Ketika kita buang air besar itu nggak pernah dipikirkan itu tadi sate itu keluar, aduh sayang. Ada yang begitu? Enggak. Bablas saja sudah tuh. Saking hinanya itu. Ya pernah lagi begitu seringkali nggak dilihat-lihat setan begitu keluar langsung banjur, keluar langsung banjur. Saking tidak mau ngelirik-lirik acannya. Sampai pakai masker waktu di dalamnya juga nggak mau menciumnya, nggak mau melihatnya, nggak mau berinteraksi saja. Itu gambaran dunia itu. Sehina itu. Karena dunia sehina itu, Allah tidak segan-segan memberikan jumlah yang banyak dari dunia kepada orang durhaka sekalipun kepada orang kafir. Ada orang kafir yang kaya raya? Oh banyak, yang terkaya rata-rata orang kafir. Kenapa? Karena hina, karena nggak berharga dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Itu bukan wujud dari kemuliaan. Nah bayangkan kalau orang mengamalkan amalan akhirat agung, mahal, luar biasa mulianya. Tapi diniatkan untuk apa? Untuk dunia. Sama dengan sendok terbuat dari emas. Mahal harganya miliar. Dipakai nyidu kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Itulah gambaran orang yang beribadah dengan amalan akhirat. Tapi diniatkan untuk memperoleh dunia. Makanya sayang tuh. Masa sendok semahal itu jangankan untuk nyiduk kotoran manusia untuk dipakai makan nasi, sayur, jadi sayang ininya. Bisa rusak, bisa buram nanti, bisa macam-macam. Enggak, pasti disimpannya juga di tempat spesial. Ditutup, di brankas, dipakai password. Setelah itu dipakai alarm, bisa ada yang ngebongkar. Setelah itu dialiri listrik, kalau ada yang mau nyolong ngerenyat kan gitu. Saking mahalnya itu. Gak boleh sembarang orang menyentuh.
Jadi jangan niatkan ibadah untuk dunia, terlalu sayang. Bukan sekedar mubadir, sayang aja. Amalan agung diniatkan untuk dunia. Karena itulah maka wajib ikhlas dalam segala hal termasuk dalam hal jihad. Terus pengorbanannya besar, harta, jiwa, nyawa dikorbankan. Kalau ternyata niatnya keliru, salah, oh sayang sekali ya. Karena dengan sebuah peribahasa indah, capek gawe, teka pake, barijeng di teke, bikin bete. Capek gawe itu sudah capek berbuat. Teka pake enggak diterima. Bahkan diteke, digetok, diazab, bikin bete. Makanya orang yang husnul khotimah salah satunya orang yang mati syahid dengan dua catatan. Catatan pertama, perangnya itu betul-betul diilahi kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Dia perang, tapi bukan sembarang perang. Tapi membela Islam, meninggikan kalimat Allah. Bukan membela asobiyah, kesukuan, kebangsaan dan seterusnya. Dan syarat yang kedua wajib apa? Ikhlas. Kenapa perang? Allah yang nyuruh. Terus kenapa kalau Allah yang nyuruh dilaksanakan? Allah siapkan ampunan, pahala, keridhoannya, rahmatnya, kecintaannya, perlindungannya dari api neraka, surganya. Itu tuh. Nah itu ikhlas. Allah berfirman bagi orang yang seperti itu, yang jihad secara ikhlas sampai mati syahid, terbunuh di sana. Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran, surah Ali Imran 169 sampai 171 Allah menyatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Kata Allah, janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu mati. Enggak. Bahkan mereka tetap hidup di sisi Allah dengan tetap memperoleh rizki. Di alam kubur ada makanan, minuman. Ada, ini diisyaratkan di sini. Berarti bisa makan minum. Ya iyalah, untuk apa makanan minuman ada tapi di pelong hungkul. Ya pasti dinikmatilah. Tetap memperoleh rizki di sisi Allah. Mereka berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Mereka bergembira dengan orang-orang yang belum gabung dengan mereka di belakang. Kawan-kawan mereka masih perang. Mereka sudah mati duluan. Bergembira, ayo cepat saya tunggu di sini. Di sini enak, menyenangkan, bahagia, happy gitu. Terus dibisikkan oleh para malaikat, alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa takut yang akan kalian alami, rasakan lagi setelah ini. Gak akan berduka cita. Takut enggak, sedih enggak. Takut dan sedih itu dua perasaan yang sama dengan dua penyebab yang berbeda. Intinya enggak nyamannya hati. Kalau takut maknanya, maksud kita takut di sini khawatir. Takut itu ketidaknyamanan hati terhadap perkara-perkara yang akan datang. Nanti gimana ya, besok gimana ya, lusa gimana, khawatir, tidak nyaman kan? Itu takut. Kalau sedih, kayaknya tidak nyamanan hati tentang apa yang sudah terjadi. Musibah, nyeri, perih, penderitaan, itu yang kita alami menyebabkan hati kita tidak nyaman. Sedih namanya ya. Sedih takut sama.
Sedih tak khawatir sama, tidak nyamannya hati. Kalau takut atau khawatir terhadap masa depan, kalau sedih terhadap kejadian yang sudah lalu. Itu pasti teralami oleh setiap kita di dunia itu. Nah, begitu mati sebagai syahid, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalian ini tidak akan lagi merasakan khawatir, tidak akan lagi merasakan kesedihan, ketidaknyamanan, depresi, stres, was-was, atau umpamanya risau dan galau. Apa bahasa anak mudanya itu? Risau dan galau itu overthinking bukan. Risau dan galau. Apa satu lagi tadi? Insecure ya, itu risau dan galau. Resah gelisah. Resah gelisah, risau dan galau. Itu membuat tidak nyamannya. Itu sumber penyakit loh. Konon kata dokter penyebab utama sakit fisik itu penyebabnya adalah stres, risau, galau, kemudian resah, gelisah. Konon kata para dokter itu kalau kita resah, gelisah, risau, galau, tubuh kita itu memproduksi hormon yang bisa merusak tubuh. Katanya begitu ya. Benar apa bukan? Benar apa betul? Ada dokter di sini? Iya ajalah gitu biar cepat. Makanya kalau sedang stres, asam lambung naiknya, tensi naik, kadar gula naik, asam urat naik, semuanya itu berpengaruh. Maka terutama untuk emak-emak dan aki-aki, sudah banyak penyakit, happy-lah terus. Apapun yang terjadi, jangan membuat kita stres. Jangan membuat kita depresi. Jangan nyunda pisan ya. Jangan membuat kita itu kemudian putus asa. Antisipasi dengan cara berpikir yang membuat apapun yang kita alami tetap menyebabkan kita bahagia. Ini prinsip hidup, konsep hidup seorang mukmin yang membuat Allah dan Rasulnya itu merasa takjub. Ajaban di amril mu'min anna amrahu kullahu khairun. Falaisa dzaka ilal mu'min. Sungguh mempesonakan, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Karena orang mukmin itu seluruh urusannya baik, gak ada yang buruk. Dan itu tidak layak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairallah wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kalau orang mukmin ini diberikan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Kalau ini nggak perlu dinasihati, kalau gembira syukuran nggak perlu, insya Allah hidang sendiri. Hidang itu apa? Kreatif sendiri. Nah yang kedua, kalau orang mukmin ini ditimpa kesulitan, penderitaan, kanyeri, kaperi, tadi musibah, dia sabar. Dan sabar itu baik untuknya. Jadi ketika senang syukur, ketika susah sabar, dua-duanya baik. Nggak ada yang berefek buruk bagi seorang mukmin tentang apapun yang dialaminya, semua berakhir baik. Gak akan stres orang mukmin. Bagaimana cara seorang mukmin agar mereka itu tetap tersenyum, kelihatan sumringah, happy, bahagia ketika memperoleh penderitaan, bulian, hinaan, cacian, makian, fitnahan, dan yang sejenisnya. Yang ada dalam benaknya itu keuntungan, bukan kerugian. Dengan dibuli kita untung. Dengan dizolimi kita untung. Dengan dihina, difitnah, dijelek-jelekan, direndah-rendahkan,
wallahi nggak ada kerugian sedikit pun. Untungnya apa? Banyak. Pertama dosa berguguran. Kedua pahala nambah tanpa beramal. Dosa berguguran tanpa tobat. Pahala diberikan dengan jumlah yang tak terhitung tanpa beramal. Doanya saat itu didengar dikabul oleh Allah. Ketinggian derajat dia diangkat oleh Allah. Sebagaimana yang diterangkan dalam banyak ayat dan hadis. Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa kesulitan, penyakit, ham dan hazan. Keresahan, kegelisahan, kesedihan dan seterusnya. Illa kafarallahu bihi khatayah. Kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Itu pertama. Terus dia sabar. Kesabaran mengakibatkan Allah kasih pahala. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak. Terus kemuliaan diangkat. Nabi SAW materi tadi malam di Bandung, di Masjid Agung Al-Ukhuwah. Tapi siapa di antara nini dan aki-aki di sini yang ikut menyimak tadi malam di YouTube, di Facebook akan tahu hadis ini. Nabi SAW menyatakan, thalathatun uqsimu alaihin. Ada 3 perkara. Aku berani bersumpah tentang benarnya 3 perkara ini. Benar, fahfadhu. Coba kalian hafalkan. 3 kalimat. Pertama, ma naqasa malu abdin bis sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah. Tuh. Ini dikemukakan pada materi tadi malam tentang dampak harta terhadap dakwah. Pengaruh harta terhadap dakwah luar biasa. Harta ini alat dakwah, alat meraih pahala jariyah. Ada aktivitas dakwah, bantu. Ada pembangunan masjid, pondok pesantren, madrasah, bantu. Itu tuh. Kedua, kalimat yang kedua. Nah ini yang ada hubungannya ya. Ma dzulima abdun madlamah fasobaro alaiha illa zadahullahu izzan. Tuh, kita harus pegang prinsip ini. Tidaklah seorang hamba dibuli, dizolimi oleh sebuah kezoliman. Lalu dia bersabar atas hal itu. Kecuali Allah angkat derajat kemuliaannya. Oleh Allah kemuliaan orang itu diangkat. Jadi pertama tadi orang yang dibuli, yang dizolimi, yang memperoleh musibah itu diampuni dosa-dosanya, dihapus, diberikan pahala yang gede, derajatnya apa? Diangkat. Terus doanya makbul. Da'watul madlum mustajabatun wa ingkana fajira. Doa orang yang dibuli, yang dizolimi mustajab walaupun dia orang durhaka. Ahli maksiat tapi dibuli, dizolimi. Hati-hati doanya makbul. Ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab wa in kana kafiratu. Takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi. Enggak ada hijab penghalang antara doa orang itu dengan Allah walaupun dia orang kafir. Walaupun kafir. Jangan mentang sini kafir, sintruk, tonjok. Pas mau melawan plototin apa? Kafir. Dia enggak bisa melawan karena kita kuat. Dia menjerit kepada Allah, ya Allah ini si muslim bika sebelun. Tabrak sama mobil ya Allah, bisa kena itu. Ya, hati-hati. Jadi ketika kita dizalimi dapat musibah apapun, apalagi musibah yang berupa kezaliman, doa kita makbul. Terus Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri
Yusrun 2 kali kalimatnya sama, nggak ada yang beda setitik pun. Apa maknanya? Setelah 1 kali kesulitan Allah akan berikan 2 kemudahan, 2 kebahagiaan. Kalau kita ada musibah, ada masalah, yang dipikir bukan masalahnya musibahnya. Pikirkan 5 yang tadi. Aduh, saya dosanya sedang berguguran. Sedang berjatuhan. Andai dosa itu berwujud, saya bisa melihat betapa banyaknya dosa yang berjatuhan dengan musibah ini. Kedua, saya sedang diberikan pahala yang banyak. Yang ketiganya, kemuliaan saya sedang diangkat. Nih, serasa naik lift gitu. Terus wah, kalau saya doa, oh makbul nih. Dan setelah ini 2 kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan kepada saya. Aduh gak sabar, apa kira-kira. Apakah dapat rezeki nomplok ada yang transfer 1 miliar gitu. Atau kalau ini kita aki-aki tiba-tiba ada gadis yang nawarkan diri. Aki mau gak jadi suami saya gitu. Gak perlu ngasih nafkah, saya jamin semua gitu. Atau apanya. Sehingga tunggu 2 kebahagiaan saja. Itu memberi optimisme, memberi harapan. Coba kalau kita berpikir seperti itu, ketika kita memperoleh musibah, apapun musibah termasuk dizalimi oleh orang, yang kita pikirkan bukan sakit hati, bukan dendam, bukan kezaliman orangnya. Tapi tadi, saya sedang diampuni dosa, saya sedang diberikan curahan pahala yang melimpah. Aduh, saya sedang diangkat derajat kemuliaan saya. Kalau saya berdoa sekarang kena itu orang. Dan saya menunggu 2 kebahagiaan apa yang akan Allah berikan. Kira-kira kalau kita ada masalah seperti itu, dibully orang atau apapun, berpikir kayak gitu, saya teres apa tidak? Tidak akan saya teres, tidak akan depresi juga. Happy, akan nantang siapa yang fitnah saya, gibahin saya. Mangga, silakan. Legowo saya mah, gak ada ruginya bagi saya tuh. Saya akan tersenyum. Kenapa kamu dibully, dihina, dicaci, dimaki malah tersenyum? Gimana gak tersenyum, dosa saya tuh lihat berjatuhan. Pahala saya lihat tuh lagi dikocorin terus tuh. Saya sedang naik kayak naik lift gitu. Kemuliaan saya diangkat oleh Allah. Dan saya masih menunggu 2 kebahagiaan apa yang setelah ini akan Allah berikan kepada saya. Sabar gak tuh orang tuh? Bisa sabar, malah nantang sok. Mangga yang mau membuli hina saya tidak. Saya tidak akan menolak, gak akan membalas. Coba kalau begitu, gimana reaksi orang yang menghina kita, membuli kita. Dia menghina, membuli, dolim dengan salah satu maksudnya biar kita ini sakit hati, nangis, stres, terus jebeu gitu kan. Tapi kalau dia melihat kita malah sumringah, malah senyum, malah ketawa-ketawa, dia mangkal apa enggak? Mangkal. Ini orang saya hina bukannya nangis, malah senyum. Bukannya sedih, malah kelihatan bahagia. Gemes dia, ya enggak? Gimana lagi caranya agar dia ini mewek ya? Kayak gitu tuh. Nyerah dia. Dolim kasih etam rugi sorangan. Karena akhirnya begitu. Akhirnya bisa besok Pak. Akhirnya dia berhenti dari menzalimi kita ya. Jadi seperti itu. Bisa kan bapak-bapak, bukan bapak-bapak lagi, aki-aki, ini kayak begitu kalau kita dapat musibah. Harus bisa lah, kalau enggak rugi sendiri. Nah kalau kita happy ketika dapat musibah, tubuh ini enggak akan memproduksi hormon, enzim atau apapun lah istilahnya. Kalau saya salah afan, bukan bidang saya. Yang merugikan, yang merusak organ dalam kita. Semua akan tetap stabil, tensi stabil, gula stabil, asam urat stabil, kolesterol stabil. Apalagi yang stabil? Uang stabil, merin ya, dan seterusnya ya. Jadi itulah konsep agar kalau kita dapat musibah kita
tidak mengalami madarat. Kembali ke yang tadi, Allah berfirman tentang orang-orang yang mati syahid. Yang mati syahid, apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran. Ayat 169 sampai 171. Kata Allah, jangan kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka bahkan hidup di sisi Allah dengan tetap memperoleh rizki. Mereka berbahagia dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka berbahagia juga dengan orang-orang yang belum gabung kepada mereka di belakang mereka. Lalu dikatakan oleh malaikat, gak ada rasa takut kepada mereka ataupun bersedih hati. Mereka berbahagia dengan nikmat dari Allah dan karunia-Nya dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mati syahid husnul khatimah dengan dua catatan tadi. Pertama untuk membela apa? Agama Allah. Kedua niatnya ikhlas karena Allah. Ada iming-iming yang luar biasa bagi orang yang mati syahid. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lisyahidi 'indallahi sittu khisalin." Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keistimewaan. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Apa saja? Pertama, yughfaru lahu fi awali duf'ati min dammihi, akan digugurkan seluruh dosanya di tetesan darah yang pertama. Tetesan darah pertama ketika luka belum tentu mati loh. Kesabat tangannya aja berdarah. Mati enggak? Enggak lah. Jangankan sampai kesabat hanya luka. Buntung tangan. Mati enggak? Enggak. Tapi sakit ya jangan. Pasti sakit. Malah tahu enggak Abdullah bin Nadhr itu ayah dari anaknya. Ayah dari anak. Itu pada waktu perang Uhud. Itu memanggil anaknya Jabir bin Abdullah. Malam harinya dipanggil, besoknya perang Uhud. Lalu dia berkata, aku melihat, ini sudah dapat firasat. Akulah orang yang akan pertama kali gugur di medan perang dari kalangan sahabat Nabi SAW. Besok. Tak ada yang aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih membanggakan bagi diriku selain engkau dan Rasul SAW. Dia bangga kepada anak yang menunjukkan ini testimoni langsung dari ayah untuk anaknya. Anaknya itu kebanggaan ayah. Kesolehan anak ke orang tua itu luar biasa. Nah, sesungguhnya saya punya hutang. Kalau saya besok mati ya lunasi ya. Dan betul besoknya beliau orang yang pertama kali gugur. Setelah beres perang Uhud dicari, ternyata apa jasadnya ada sudah nggak bisa dikenali. Dikenali itu oleh saudarinya karena jarinya ada sesuatu yang khusus bagi dia. Dan di dalam badannya terdapat lebih dari 80 luka bekas tusukan. Baik tombak, pedang, panah ataupun luka yang lainnya. Menunjukkan apa? Dilukai 10 kali, 20 kali, 30 kali, sampai 50 kali dia masih bisa membunuh musuhnya. Darah bercucuran, daging-dagingnya sudah terkoyak. Ada panah yang nancap di dada, cuek. Ada tombak yang nancap di punggung, ada sabetan pedang. Sampai terhitung 83 luka bekas tusukan baru mati itu. Hebatnya para sahabat begitu. Jauh dengan bangsa kita baru aduh udah gitu kan gitu. Diampuni di tetesan pertama dari darah yang terluka dari badannya. Terus wa yura maq'aduhu minal jannah. Diperlihatkan bagi dia tempat duduknya di dalam surga sebelum matinya tuh.
Makanya ketika perang Uhud tiba-tiba dia ngebretak. Langsung menembus brigade pasukan musuh. Dilihat, kamu mau kemana? Apa dia bilang? Sambil tetap melarikan kudanya dengan kencang menuju ke tengah-tengah pasukan musuh. Aku mencium aroma surga di sana. Bayangkan. Diperlihatkan apa tempat tinggal dia di surga? Wa yujaru min adzabil qabr. Dia akan diselamatkan, dijamin selamat dari azab kubur. Wa ya'manul fazul akbar, dan diamankan dari goncangan dahsyat pada hari kiamat. Tahu enggak? Ini bukan karena saya mengalami, belum sih. Tapi berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kiamat terjadi, yang goncang itu bukan hanya orang yang masih hidup di dunia. Orang yang sudah di alam kubur juga tergoncang luar biasa. Ngeri. Karena kiamat bukan sekedar berpengaruh kepada alam nyata. Tapi alam barzakh sebagai alam gaib yang masih ada di dunia ini juga berguncang, terguncang dahsyat. Orang takut. Walaupun ada di alam kubur. Kan di alam kubur hidup lagi kan. Baik yang soleh ataupun yang durhaka. Mengalami kehidupan di alam kubur. Kecuali orang yang mati syahid akan aman dari goncangan hari kiamat tersebut. Wa yuhalla hilyatal iman, akan diberikan perhiasan iman. Disebutnya juga tajur waqar, akan diberikan mahkota ketenangan. Satu yakut, satu berlian yang ada di mahkota itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Nah ini poin yang kelima. Yang sangat disukai oleh bapak-bapak. Wa yuzawwaju minal huril ain, akan dinikahkan dengan 70 bidadari. Tuh kan sumringah langsung. Terus dan bisa memberikan syafaat ke 70 orang kerabatnya, bapak-bapak, aki-aki, tinggal di list, bikin 70 orang yang akan kita bawa bareng-bareng ke dalam surga. Yang pasti pertama siapa? Ayah, istri. Ayah, ibu dulu. Istri mah orang lain. Ayah, ibu dulu lah. Ayah, ibu, aki, nini, terus ke atas ya. Terus anak-anak. Terus adik kakak. Istri kapan? Nanti setelah nikah. Karena ini kekerabatan dulu. Kalau istri orang lain tuh. Bisa jadi mantan. Tapi kalau anak, ada mantan anak? Mantan adik, mantan kakak? Enggak. Itu selama-lamanya itu. Mertua. Enggak ada mantan mertua. Selamanya mahram. Walaupun sudah pisah sama istri. Mertua tetap mahram, lebih kuat ke mertua daripada ke istri. Jadi walaupun istri, jangan istri kita. Kalau seseorang punya istri, cerai. Mertuanya tetap mahram. Terikat sama cucunya ya. Cucu mertua siapa kita? Anak kita. Nggak ada mantan mertua, nggak ada mantan anak, mantan adik. Mantan istri ada? Ada, banyak. Emang berapa? Banyak. Pokoknya ya pasti istrinya juga dibawalah ya. 70 tuh. Masih belum masuk semua tuh. Orang tua kita cuma 2 ya. Anak-anak kita jarang yang 10. Adik kakak jarang 10. Istri jarang yang 4. 2 aja jarang. Penakut semua. 1. Terus siapa lagi? Mang, bibi, uwa, encang, encing, keponakan. 70 sudah. Saya nggak masuk, nanti dulu udah 70 nih. Masuk ke dalam surga. Dan itu sesuatu yang sangat menggiurkan. Datang seseorang kepada Rasul SAW bertanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang mukmin semua difitnah di alam kubur? Difitnah itu di apa?
Ditanya di alam kubur, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Semua orang mukmin kecuali yang mati syahid. Yang mati syahid nggak ditanya loh. Langsung saja selamat. Lolos dari fitnah kubur, lolos dari azab kubur. Langsung dapat nikmat kubur. Kenapa orang yang mati syahid tidak ada kefitnah di alam kubur? Apa kata Nabi SAW? Kafa bibarikati suyuf ala ra'si fitnatan. Cukuplah. Kelebatan pedang ketika jihad di atas kepalanya itu sebagai sebuah fitnah. Ya, hadirin sekalian ya, kalau umpah kita perang, kita di sini musuh dalam jumlah ribuan. Lihat jumlahnya juga tuh lutut tuh gemeter. Aura apa ya? Yang tercipta itu membuat, apalagi kalau udah serang, gemeter. Apalagi sudah melihat kelebatan pedang. Itu fitnah yang luar biasa. Itu fitnah terakhir bagi para mujahid. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepala itu sebagai fitnah terakhir. Makanya masuk ke alam kubur nggak ada fitnah lagi. Kalau sekarang mungkin ini nggak berlaku. Nggak ada pedang dalam perang sekarang ya. Tapi mungkin desingan peluru gitu ya. Desingan rudal, begitu rudal diluncurkan ada suara. Ada. Oh kemana nih? Kita bingung. Mau diem takut di sini jatuhnya. Mau lari ke sana takut jatuh ke sana. Makanya ketika mendengar desingan rudal, para prajurit larinya itu tidak karu-karuan ya. Pokoknya asal lari gerak gitu saya. Nggak tahu itu rudal mau di mana jatuhnya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya. Nah gimana kalau kita kondisi sekarang ini kayaknya kita tidak akan mengalami peperangan ya. Wallahu a'lam. Tapi ingin syahid. Ada yang ingin syahid di sini? Ada. Mau. Bisa mencapai derajat syuhada? Bisa. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha syahada bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa immata ala firashi. Siapa orang yang meminta syahid kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya sebenarnya, bukan basa-basi loh. Tapi tekad kalau ada perang saya akan nomor 1. Saya tidak akan tertinggal. Lalu berdoa, ya Allah jangan kau wafatkan saya. Kecuali sebagai seorang syahid. Yang mukhlis, yang ikhlas. Terus setiap doa itu diselipkan. Ya Allah jangan kau matikan saya. Kecuali sebagai seorang yang syahid. Terus dengan sungguh-sungguh. Kalau ada kesempatan benar. Siapa orang-orang yang minta syahid dengan sebenarnya kepada Allah. Allah akan tempatkan sederajat dengan level para syuhada. Walaupun matinya di tempat tidur. Seperti umpamanya Khalid bin Walid. Itu setiap perang itu minta syahid. Ya Allah syahidkan. Tapi enggak mati-mati juga karena dia jagoan. Dikeroyok oleh puluhan belasan musuh dia lolos. Musuhnya yang terkapar semuanya sampai badannya itu penuh luka. Dan sebagai panglima perang yang sudah puluhan malah mungkin ratusan kali perang. Dia tidak mati di medan perang, matinya di tempat tidur. Walaupun demikian dipastikan beliau memperoleh level para syuhada. Walaupun mati di tempat tidur. Karena bukan sekedar berdoa, dia sudah berusaha setiap perang. Paling depan itu. Sudah dibuktikan dengan ikhtiar tapi enggak mati-mati juga. Ada jagoan teing tuh. Akhirnya matinya di tempat tidur. Ya beliau dimasukkan ke dalam golongan para syuhada. Jadi kita juga bisa begitu ya Allah. Muliakan saya dengan mati dalam keadaan syahid. Nanti Allah yang mengatur. Ternyata matinya di tempat tidur ya. Kalau benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguhnya. Dan sudah berupaya ingin mencari umpamanya ya. Kesempatan untuk bisa berjihad. Dengan sesungguh-sungguhnya. Insya Allah Allah akan tempatkan selevel dengan siapa? Para syuhada. Jadi yang ketiga. Ciri orang yang mati dalam keadaan. Yang keempat ya. Keempat.
mati dalam keadaan husnul khotimah yaitu mati dalam keadaan syahid. Syahid itu 2 kriterianya. Pertama, perangnya untuk membela Islam. Yang kedua, niatnya ikhlas karena Allah. Satu di antara 2 ini enggak ada, celaka kita ya. Inilah yang keempat. Kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya nanti bulan depan. Udah habis waktunya. Tinggal 11 menit lagi waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Sampai di sini saja. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga Kang Bejah. Waalaikumsalam tuh kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini tadi Ustaz, bahwa orang kafir yang dizolimi, dia memohon kepada Allah lalu Allah akan kabulkan. Dia memohon kepada Allah atau dia memohon kepada Tuhan Ustaz? Karena kalau dia memohon kepada Tuhan, Tuhan yang di dalam pikiran yang lagi nempel di tembok kan gak nyambung juga Ustaz. Jazakallah khair. Iya, wa jazakallahu khairan. Taib, barakallahu fiik. Kafir itu macam-macam. Salah satunya adalah namanya kafir juhud. Kafir juhud itu orang kafir yang percaya kepada Allah. Yakin kebenaran dari dakwah Nabi yang diutus kepada mereka. Tapi diingkari, tidak diimani karena hawa nafsu. Contohnya siapa? Banyak di sini. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah menjelaskan contoh-contoh orang yang atau makhluk yang kafir juhud. Pertama iblis laknatullah. Percaya enggak iblis kepada Allah? Dialog langsung dengan Allah. Pernah ibadah? Pernah ibadah 80.000 tahun. Tapi akhirnya durhaka. Kedua contoh si Fir'aun. Fir'aun percaya nggak kepada Allah? Percaya. Yakin? Yakin. Dakwah Nabi Musa benar? Benar. Kata siapa? Kata Allah. Hatinya yakin. Kok kita tahu hati Fir'aun? Nggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah mengungkapkan dalam Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentara itu menentang dakwah Nabi Musa. Padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena kedzaliman dan kesombongan. Si Fir'aun kan sombongnya. Apa perkataan si Fir'aun yang paling fenomenal? Ana rabbukumul a'la. Bagaimana tidak yakin ketika dikasih azab? Berupa beberapa kejadian yang membuat mereka kerepotan. Semua air jadi darah. Minta ya Musa, cabut ini kami akan beriman. Kami akan taat. Dicabut. Durhaka lagi. Terus banyak bangkong di semua tempat. Apa bangkong? Itu yang suka ngaclok itu. Katak, kodok. Jari jipen ya. Jari jipen itu apa ya? Pokoknya gak nyaman, apalagi emak-emak, celok-ngacelok, jerit gitu kan. Di semua seluruh negeri, akhirnya apa yang terjadi? Tobat mereka, tolong berdoa lagi. Yakin mereka, tapi kenapa durhaka? Karena zulman wa uluwa, kezaliman dan kesombongan. Termasuk si Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal itu yakin ini nabi yang sebenarnya. Yakin Islam itu benar. Tapi kenapa? Hasad. Seperti si Yahudi. Yahudi tahu Islam itu benar. Yahudi tahu ini Muhammad SAW itu nabi terakhir. Kenapa? Hasad. Jadi tahu yakin Allah itu ada. Mereka berdoa kepada Allah, ayo berdoa. Mereka menyembah kepada Allah, menyembah dengan cara mereka sendiri yang menyimpang dari para nabi yang diutus kepada mereka. Makanya ketika mereka dizalimi, ya berdoanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jenis kafir juhud. Nah, ada yang tidak percaya kepada Allah, kafir inad, kayak begitu ya. Dan beberapa jenis kafir lain itu tidak berdoanya kepada Allah. Tapi ada tipikal orang yang yakin Allah ada,
Nabi Muhammad benar, Islam benar, tapi sengaja ya. Jadi sangat mungkin ada orang kafir, orang musyrik yang berdoa kepada Allah. Orang musyrik menyembah Allah tidak? Menyembah Allah. Tapi kenapa disebut musyrik? Menyembah juga kepada selain Allah. Lihat. Wa idza ghasyahum maujun fi dzulali da'awullaha mukhlishina lahudin falamma najjahum ilal barri. Dalam riwayat dalam ayat lain idzahum yusyrikun. Kalau orang musyrik itu orang yang menyembah Allah. Tapi juga menyembah selain Allah, makanya disebut musyrik. Kalau mereka nampak perahu diombang-ambingkan oleh gelombang, diserang oleh badai, mereka hanya berdoa secara ikhlas kepada Allah. Sesembahan lainnya enggak digubris. Dan dikabul. Falamman najjahum ilal barri. Allah selamatkan lagi mereka ke daratan. Idahum yusyrikun. Musyrik lagi coba. Jadi banyak kasus orang musyrik, orang kafir berdoanya kepada Allah. Makanya Nabi menyatakan, takutlah kamu dengan doa orang yang didolimi. Karena enggak ada hijab antara dia dengan Allah walaupun dia kafir. Menunjukkan orang kafir ada yang berdoa kepada Allah? Ada. Ya. Wallahu a'lam. Sudah jangan ada lagi yang bertanya. Ini kebanyakan nggak akan kebahas. Afan ana mohon doanya. Semua keluarga ana Ustaz dan teman masjid ini dimasukkan ke surga Allah. Amin. Semoga ini menjadi wasilah berkumpulnya kita nanti di surga ya. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan kami karena rahmatmu ke dalam surga. Nanti di sana ngaji lagi enggak? Enggak, senang-senang aja di sana mah ya. Ya, ngumpul. Kita ketemu dulu di masjid. Naon ieu teh? Cipinang Muara. Itu kan nama tempat, bukan nama masjid. Nama masjidnya Masjid Raya Cipinang Muara. Ingat nggak kita ngumpul di Masjid Raya ngebahas ini? Iya. Nah, untung ya kita berdoa saat itu supaya dikumpulkan lagi di surga. Dan dikabul alhamdulillah. Sekarang ngumpul lagi, hayu ngaji lagi. Enggak, mending senang-senang makan si montong saja di sana ya. Versi surga, luar biasa. Di sini enggak mungkin, di surga mungkin. Pertanyaan pertama, Afan Ustadz nasihat untuk istri pertama agar tadi kata Ustadz tidak risau dan galau. Sedih ketika suaminya sudah poligami yang sudah ketahuan istri kedua. Curhat ini. Sahaya. Bejah bukan? Yakin? Disuruh nasihati istri. Ya. Pulang ke rumah berantem. Jangan ngadu-ngadu ke Ustadz Bapak. Kalau jantan hadapi sendiri. Saya lebih suka daripada menasihati istri pertama, lebih suka menasihati bapaknya ini. Pak, mau miring gak jalannya di akhirat? Gak mau. Adil. Sayangi dua-duanya. Kalau istri pertama ngadat, memang wajar percuma dibujuk, ditawari. Mah pengen apa? Pengen ke mall yuk. Pengen makan apa? Apa yang disukai supaya mamah tersenyum lagi gitu. Da bongana eta mah cilaka aku pamalah sorangan. Apa terjemahannya? Susah. Nanti nanya ke Google. Dia sudah berbuat sesuatu yang membuat istri kecewa, tanggung jawab dia lah untuk membuat istrinya tertawa lagi. Kasih perhatian lebih untuk mengobati luka hatinya.
Secara syar'i tidak salah kalau caranya benar. Tapi saya menangkap kesalahan dalam cara berpoligami, bukan poligaminya. Tapi sebab tadi disebutkan sudah ketahuan. Tadinya belum, ngumpet-ngumpet ya enggak. Sekarang ketahuan. Sepandai-pandai menyembunyikan bangkai. Jangan, ini bukan bangkai. Sepandai-pandai menyembunyikan si montong. Akan kecium juga wanginya ya. Nggak bisa, wangi si montong. Pasti ketahuan tuh, bukan bangkai ini. Dan tidak semua orang suka durian. Ada yang benci? Banyak tuh. Bisa muntah dia. Nah, jadi itu ada kesalahan ya. Mungkin dia mengamalkan prinsip daripada minta izin mending minta maaf, gitu ya. Minta izin susah. Minta izin nggak mungkin dapat. Nanti izinnya nggak diberikan digetok iya. Rugi 2 kali. Tapi kalau minta maaf, padahal sudah berbuat kan. Nggak bisa diulang, tinggal minta maaf. Mudah-mudahan istrinya solihah, sudah tahunan ngaji masa qadarullah masya'afal. Ya gimana lagi atuh Pak. Saya tinggal berusaha ridho saja. Tolong bujuk saya. Tolong perhatikan saya lebih daripada biasanya. Saya sedang sensi, sedang baperan. Tolong ngertiin. Kalau nanti bikin kopi asin, itu bukan karena saya sengaja, tapi karena lagi galau disangka gula padahal garam ya. Kalau nanti Bapak habis minum kopi kejang-kejang berbuih, itu bukan karena saya jahat lagi galau, dikira gula padahal tawas. Ini sudah habis waktunya, gitu aja lah. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.